Selamat Selamat pagi pagi anak-anak. anak-anak. Wah, hari ini kita bersuka cita ya Lose. Iya. Karena hari ini kita semua dapat beribadah kembali ya. Nah anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan. Lalu kita mau katakan bahwa kita mau bernyanyi kepada Raja kita gitu ya. Nah sebelum kita bernyanyi anak-anak, tentunya kita mau membawa terlebih dahulu ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari silakan Lose Vanessa berdoa buat kita. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tuhan, meskipun pada hari ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya bahwa hadirat-Mu selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah anak-anak, tentunya ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita menyanyi, harus menyanyi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita ya. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mau memuji namanya. Mari kita menyanyikan lagu Umatnya Pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Bait kedua. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku, turun dari sorga, kekala kasih-Nya, haleluya, amin. Ya anak-anak, ketika kita memandang kepada Tuhan maka ingatlah bahwa kasih Tuhan itu kekal di dalam kehidupan kita. Nah anak-anak tentunya kita ini ya bersuka cita, senang ya Lose ketika kita bertemu lagi di gereja gitu ya. Apalagi minggu-minggu ini kita kan sudah onsite ya Lose. Iya, Kita puji sekolah Tuhan. minggunya sudah tatap muka gitu ya. Mm-mm. Dan tentunya ketika kita bertemu anak-anak ada suatu sukacita yang kita rasakan. Nah hari ini kita juga mau menyanyikan lagu bertemu dalam kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita karena ketika kita bertemu dengan saudara seiman kita ada satu sukacita yang terpancar. Yuk kita nyanyikan lagu ini masih tetap berdiri ya. Bertemu dalam kasih-Nya. Silakan kalian boleh bertepuk tangan, tunjukkan sukacita kalian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi dari awal, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan oh saudaraku dan saudari. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Oh saudaraku dan saudariku,
Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. 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 Ya, anak-anak, kita bertemu dalam kasih Tuhan, tentunya kita bersuka cita. Ada suatu sukacita yang terus terpancar ya dari raut wajah kita, dari apa yang kita sampaikan, ada sukacita yang kita rasakan. Nah, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik sekalian. Langsung merasa senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Saat ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang berharga ini, sehingga kami diperkenankan untuk belajar firman Tuhan bersama Lause. Tuhan kiranya juga mau sertai Lause Cindra yang akan membawa firman hari ini, supaya dapat menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, sertai juga anak-anak yang akan mendengar firman Tuhan, supaya mereka bisa menerima pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak,
Lause punya gambar-gambar. Ayo kalian coba terka. Siapakah dia? Tada! Siapakah gambar yang ada di samping Lause? Apa pekerjaannya? Ya, benar. Dia adalah seorang dokter. Di mana dia bekerja? Di mana? Ya, benar. Di rumah sakit. Ya. Seorang dokter tugasnya untuk mengurus pasien, menyembuhkan pasien yang sedang sakit, memberikan obat-obatan buat mereka supaya segera sembuh. Nah, Lause akan kasih lagi gambar yang satunya. Tada! Siapakah beliau ini? Apa pekerjaannya? Bagus. Beliau adalah seorang guru, ya. Bekerjanya di sekolah. Ngapain saja di sekolah, ya? Apakah ibu guru di sekolah tidur-tiduran begitu? Bukan. Ibu guru atau bapak guru mengajar kalian supaya menjadi anak yang pandai, anak yang bermoral, dan anak yang baik. Good. Masih ada beberapa lagi. Ayo terka coba siapa dia? Ya. Dia adalah seorang benar petani ya. Bapak petani maupun ibu petani bekerja di mana? Di ladang atau di sawah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bercocok tanam, menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan pokok untuk kita makan supaya tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Satu lagi. Tada! Siapakah beliau? Siapa? Iya, nelayan. Bapak nelayan bekerja di mana? Di kantor? Bukan ya. Bapak nelayan ini bekerjanya di laut untuk mencari ikan. Ikan-ikan ini kemudian dimakan oleh masyarakat luas supaya masyarakatnya mempunyai protein yang tinggi supaya bisa cerdas. Menurut kalian, dari semua pekerjaan ini, apakah ada yang sama? Ada persamaannya. Bahwa mereka, orang-orang yang tadi Yesus sebutkan, mereka itu bekerja untuk melayani masyarakat, melayani kita. Jadi mereka sama-sama bekerja, tidak ada satu pun yang lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi saling melengkapi. Ya, anak-anak, apakah kamu pernah merasa bahwa kamu lebih baik dari satu yang dengan yang lain? Kamu patut mendapatkan yang lebih banyak dari mungkin adik-adik. Atau kamu di kelas, kamu mau diperlakukan yang istimewa dari yang lain? Semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada murid-murid Lause yang seperti itu. Mari kita lihat di Alkitab apakah ada cerita mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang merasa satu dan yang lainnya lebih diutamakan, lebih besar. Mari kita lihat ada di manakah itu? Nah, Lause menemukannya ada di dalam Markus 10 ayat 35 hingga 45. Mari kita belajar bersama-sama ya. Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 orang muridnya sedang ada di Yerusalem. Anak-anak masih ingat enggak ya? Siapa saja nama-nama 12 murid Tuhan Yesus? Ya, sebutkan salah satunya atau beberapa boleh. Siapa? Iya, Simon Petrus. Ada Andreas. Ada siapa lagi? Ada Bartolomeus. Bagus. Ada Yohanes juga. Ada juga Yakobus ya.
ada juga Simon orang Zilot, dan ada juga Yudas Iskariot. Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 orang murid Tuhan Yesus. Dia adalah Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes saudara dari Yakobus ya. Nah, mereka berdua berbicara kepada Tuhan Yesus. Salah satu bertanya, "Tuhan, apakah Tuhan bisa mengabulkan permintaan kami?" Jawab Tuhan, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Maka yang satunya berkata, "Tuhan, bisakah aku duduk di kemuliaan-Mu kelak? Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kanan-Mu, dan yang lain lagi ada di sebelah kiri-Mu?" Tuhan Yesus memandang mereka dan kemudian Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta, atau kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang aku terima? Dapatkah kamu dibaptis dengan baptisan yang aku terima?" Maka jawab mereka, "Kami bisa." Kemudian jawab Yesus kepada mereka, "Kamu pasti bisa dan pasti akan mengalami cawan yang aku minum dan juga baptisan yang aku terima. Tetapi mengenai siapa yang akan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kananku, aku tidak bisa memutuskannya. Karena ada orang-orang yang kepada siapa sudah diberikan tempat-tempat itu." Anak-anak, mendengar hal ini, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya menjadi marah kepada Yohanes dan Yakobus. Kemudian Tuhan Yesus memanggil murid mereka semua. Rupanya banyak murid Tuhan Yesus yang masih belum mengerti mengenai pemerintahan yang dimaksud di surga dan di bumi. Mengenai pemerintahan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang raja yang memerintah atas kita, bukan sebagai penguasa yang seperti penguasa zaman Romawi saat itu. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu ketahui bahwa pemerintahan di bumi ini adalah pemerintahan yang berkuasa atas rakyatnya. Pemerintahan dengan tangan besi," kata Tuhan Yesus ya, memerintah rakyatnya. Begitu juga dengan penguasa-penguasanya. Mereka melakukan tugasnya dengan penuh kuasa dan bahkan kekuasaannya kadang-kadang bisa menindas orang yang lemah. Tapi kalian ini berbeda, ya. Barang siapa yang merasa dia lebih besar dari yang lainnya, maka dia harus menjadi pelayan dari yang lainnya. Barang siapa yang merasa bahwa dirinya terkemuka, maka dia harus menjadi hamba-hamba bagi semuanya. Tuhan Yesus juga kemudian melanjutkan bahwa anak manusia, siapakah anak manusia itu anak-anak? Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus yang dimaksud ya. Bahwa anak manusia datang ke bumi ini, ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan dia juga menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang-orang seperti kita yang sudah melakukan perbuatan dosa. Anak-anak, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, Yohanes
Yakobus, dan yang lainnya. Untuk hidup melayani, tidak mementingkan diri sendiri. Hidupnya dipakai untuk melayani orang banyak, seperti Tuhan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai raja yang memerintah, tetapi sebagai seorang penyelamat bagi kita, sebagai seorang yang mengasihi kita, melayani. Selama Tuhan Yesus hidup dunia, dia selalu melayani orang-orang yang lemah, menghibur mereka yang berduka, dan selalu mengasihi orang-orang banyak. Tuhan Yesus ingin muridnya tidak merasa satu lebih tinggi dari yang lainnya. Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk tidak egois memikirkan diri sendiri. Ya anak-anak, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kalian semua untuk hidup mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Jangan merasa kamu lebih tinggi dari adikmu atau kamu lebih hebat dari temanmu. Apa yang kamu dapat bisa kamu gunakan untuk melayani orang lain atau melayani keluargamu. Sebagai contoh nih ya, anak-anak seperti kalian bisa melayani mama dan papa? Bisa. Contohnya misalnya papa bekerja, adik tidak ada yang menjaga, kamu menjaganya di rumah. Kamu bisa mendengarkan perintah orang tua. Di sekolah juga kamu bisa membantu teman-temanmu yang membutuhkan kamu. Itu artinya melayani. Bukan hidup untuk diri sendiri dan merasa diri lebih baik. Anak-anak, pada akhir hidupnya, Yohanes dan Yakobus mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi murid-muridnya. Yakobus tetap melayani meskipun akhirnya dia harus mati, ya, dibunuh oleh seorang raja. Sedangkan Yohanes, dia hidup sampai tua dan menulis sebuah kitab untuk kita yang menjadikan kita supaya percaya kepada Tuhan dan menuliskan semua yang Tuhan lakukan selama Tuhan hidup. Itulah Yohanes dan Yakobus. Semoga anak-anak bisa meniru Tuhan Yesus yang saling mengasihi dan melayani sesama. Untuk mengingatkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, mari kita hafalkan ya sebuah ayat dari Yohanes 12 pasal yang ke-26a. Sekali lagi ya, Yohanes 12:26a. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Anak-anak, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan berkat dari firman ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan belajar melayani seperti Engkau. Kami belajar untuk tidak egois, tapi kami belajar mengasihi orang lain dan mengutamakan mereka dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, puji Tuhan, pada hari ini kita sudah berada di minggu kelima pada bulan Juli. Wah, tidak terasa minggu depan kita sudah memasuki bulan misi adik-adik. Nah, adik-adik, Lose Edward mau mengingatkan lagi bahwa kita akan memberikan persembahan khusus untuk misi. Nah, adik-adik, Lose Edward mau mengingatkan kembali juga mengenai persembahan apa saja yang mau kita berikan kepada Tuhan dan di bulan misi ini ya adik-adik. Nah, yang pertama, minggu pertama kita akan mau memberikan persembahan baju layak pakai. Jadi adik-adik bisa mengumpulkan baju yang mungkin masih bisa layak untuk dipakai untuk dapat diberikan kepada sesama kita. Lalu yang kedua adik-adik, pada minggu yang kedua kita akan mau memberikan alat mandi. Itu bisa sabun, bisa pasta gigi, bisa sikat gigi, dan lain sebagainya. Lalu pada minggu yang ketiga, kita mau memberikan alat-alat tulis. Bisa buku tulis, bisa pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Lalu minggu yang keempat pada bulan Agustus atau minggu yang terakhir, kita mau memberikan uang kita untuk apa kita persembahkan bagi Tuhan dan membantu sesama kita yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang terkasih, karena ini sudah tanggal 31 Juli. Nah, adik-adik, jadi selama 1 minggu ini, dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 7 Agustus, adik-adik dipersilahkan untuk dapat menyumbangkan baju layak pakainya. Nah, mungkin adik-adik pada bingung nih, nanti memberikannya kemana, lalu menghubungi siapa? Nah adik-adik, jadi untuk info yang detail dan lebih lanjutnya, adik-adik dapat menghubungi staf sekolah minggu dan nomornya ada di bawah ini. Ya, adik-adik bisa menghubungi staf sekolah minggu kita dan nanti adik-adik akan diberikan penjelasan dan arahan untuk memberikan persembahan kalian. Nah, jadi saya ulangi lagi, tanggal 31 Juli sampai tanggal 7 Agustus ini kita bersama-sama mau mengumpulkan baju layak pakai. Nah, adik-adik, untuk pengumpulannya, untuk menghubungi stafnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adik-adik pada hari Selasa sampai di hari Sabtu. Nah, untuk di hari-hari Senin ataupun di hari Minggu, adik-adik dapat boleh janjian dulu kepada staf sekolah minggunya ya, supaya nanti dapat diterima persembahan yang telah adik-adik bawa ke gereja. Oke adik-adik, ini pengumuman dari Lose Edward. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah anak-anak, tidak terasa ibadah kita telah selesai. Bagi kalian yang merasa terberkati dari ibadah hari ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman, saudara-saudara, dan semua orang yang belum beribadah agar mereka menerima berkat yang sama seperti yang kalian terima. Oke, happy Sunday, God bless you, bye.